nama kamu siapa? Aku Berliana Yudifa Aulia dengan NIM 041. Halo, kalau nama kamu? Halo, nama aku Eka Kurniarianto dengan NIM 071. Kalau nama kamu? Nama aku Andima Lydia dengan NIM 2307011057. Kalau nama aku Cindy Aldora, NIM aku 2307011064. Loh, berarti kalian semua ini satu angkatan ya sama aku? Iya ya. Loh, terus rencananya kalian besok wisuda mau backup di mana? Mana tahu. Kamu tahu nggak di mana? Ada rekomendasi nggak? Kalau misalnya gue tahu juga nggak bakal gue nanya kalian. Aku ada rekomendasi nih. Oh iya? Iya ini. Mana? Ini Ninis Make Up. Oh, Lokasi di Cerme, deket nih sama rumahku. Emang iya? Bagus-bagus tahu ini. Tuh, rapi tahu kalau make upin. Tuh, bagus kan? Ih, bagus banget. Coba dipencet salah satunya hasilnya. Nih. Bagus kan? Bagus banget, flawless gitu ya. Boleh kenalin nggak itu MUA-nya? Kita juga pengen tahu. Ini nih ada WA yang cantum nih. Oh, oke. Sudah ada profilnya yang jelas ya di sini. Tuh, Tuh udah ada WA-nya. coba deh mau booking. Iya. Kalian mau berangkatnya kapan? Mau ikut dong. Kita mau surveinya besok aja sih, iya, sambil konsultasi juga. Siapa tahu ada yang cocok kan? Aku mau yang nggak terlalu tebel deh, biar nggak kelihatan tua. Oke. Kalau kamu mau apa? Latina Makeup. Oh, banyak yang harus. Hah, dia nggak tahu. Ya udah deh, mending kita besok aja langsung survei biar dia tahu. Aku juga nggak tahu sih. Halo guys, hari ini kita lagi ada di salah satu kediaman MUA Ninis Makeup. Nah ini ini adalah kediaman Mbak Ninis yang waktu itu kita sempat wawancarai, dan kebetulan hari ini kita punya kesempatan untuk melihat langsung perlengkapan tempur punya Mbak Ninis. Kakak, boleh spill makeupnya itu ada apa aja kak? Boleh kak, ini spill makeupnya kita. Hah? Kita? Hah? Kita? Maksudnya punya aku juga kak? Enggak sih, punya aku aja. Kakak boleh spill dong, itu apa aja produknya? Boleh kak, ini kita pakai ada produknya dari LT Pro. Terus pakai juga dari MUA. Wow, mahal. Makeover. Mahal. Terus ada dari La Tulip. Wow, Terus bagus. bedaknya dari Ultima. Itu bedak yang mahal itu ya, Kak? Oh iya dong, kita kan kualitasnya juga pakai yang bagus, meskipun saya dari MUA yang masih pemula, kita juga pakai jaga kualitas, pakai yang bagus kak. Oh, oke, Kak, bagus. Bedaknya pakai Ines. Terus dari alisnya juga ada dari Vokalur, O2O. Highlightnya dari SK. Wow, stop. Ini buat alis. Ininya mas pakai Fling Pink Flash karena Wow. bagus kak, ini pigmented sekali. Wow. Setting spraynya pakai si Make Up kak. Wah. Terusnya primernya pakai LT Pro juga. Wah, Udah kayak sih, mahal itu semua aja. ya, Kak. Oh, bagus-bagus juga ya kak produk yang dipakai gitu. Price listnya sekitar berapaan ya? Boleh nih aku spill dikit ya. Untuk sekarang ini graduation harganya segini kak. Twing. Di sini ya, teman-teman. Wah, makasih banyak ya kak. Besok-besok aku mau booking di sini aja deh. Siapa tahu kan, biar bisa cantik pas wisuda. Hui. Wah, boleh banget dong. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, booking di Ninis Make Up. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kali ini kita bersama dengan Kak Ninis
Nah, Kak Ninis ini salah satu MUA yang sedang merintis, dan juga dia juga sebagai mahasiswa sangat keren bukan ya? Karena dia juga bekerja dan juga sedang menempuh pendidikan. Oh, BTW Kak Ninis ini jurusan apa ya? Saya dari kelas manajemen, Kak. Oh, kelas manajemen, hebat sekali. Kami akan mengadakan sesi wawancara kepada Kak Ninis mengenai usahanya yang menjual pada bidang jasa. Oke, langsung aja. Silahkan Kak Ninis untuk memperkenalkan diri lebih jelas biar teman-teman semua juga tahu siapa Kak Ninis ini gitu. Silahkan. Halo teman-teman, saya Anis Alfia, biasanya dipanggil Ninis. Saya mahasiswa di sini juga dari prodi manajemen semester 6. Kebetulan saya juga punya usaha bidang jasa, yaitu Ninis Makeup yang saat ini ada di lokasinya di Cermin. Oke, terima kasih Kak Nis. Oh, by the way, itu ada Instagramnya atau apa Kak Nis? Untuk Kak. biar kita bisa reach out ya Iya. ketika kalau mau booking gitu. Ada Instagramnya, namanya Ninis Makeup. Kalian bisa cek ya di IG. Oh iya Kak Nis, by the way, usahanya Kak Nis sendiri ini tuh terpikirnya mulai dari kapan? Saya ini Kak, awalnya tuh usaha ini ada sejak tahun 2023. Awalnya kan saya nggak langsung kuliah ya waktu itu. Terus saya pas di gap year itu saya kepikiran buat untuk belajar make up. Sebelumnya saya sendiri juga nggak tertarik sih di dunia kecantikan, tapi saya mau cari pengalaman baru. Saya mau mencoba hal baru sehingga saya memutuskan untuk terjun ke dunia make up. Saya ambil kursus dan udah ikut job-job sama MUA lain, terus sampai sekarang sudah sendiri. Oh, alhamdulillah. Berarti memang awalnya mencari pengalaman, kemudian kakak mencoba baru, terus kemudian terjun dan juga punya usaha sendiri. Sebelumnya apakah ada usaha atau apa namanya kakak berwirausaha yang lain selain di bidang kecantikan ini? Dulu saya pernah usaha di F&B, hanya waktu itu jualan. Ibu saya kan buat puding susu gitu, jadi saya yang mempromosikan. Tapi itu nggak lama, cuma sebentar aja gitu. Terus itu udah nggak ada, terus udah lama juga nggak jalan aktif, gitu ya, nggak aktif. Terus baru-baru ini aja aktif di kecantikan. Oh, baik. Jadi kakak ini sekarang lagi menjalankan usaha make up nih ya. Biasanya kakak ini menerima make up jenis apa aja? Biasanya kan ada graduation, terus akad atau pernikahan, atau kayak event-event gitu loh. Iya Kak, itu semua juga termasuk. Saya juga menerima semua make up. Ya, yang tadi kakaknya sebutkan juga ada akad, priwet, kemudian lamaran, engagement itu, wisuda, graduation, terus dan lainnya, party. Seperti yang sekarang ini kan lagi musimnya kartinian, terus karnaval juga bisa. Oke. Untuk yang selanjutnya, Kak Ninis ini sendiri waktu jadi MUA awal-awalnya ada kesusahan nggak kira-kira? Kalau menurut saya pribadi, jadi MUA apalagi mulai merintis dari awal banget, dari pemula, kalau saya sendiri itu bilangnya kita itu harus banyak modal Kak, karena menjadi MUA itu kan mulai dari produknya, terus misal kita kalau butuh attire-nya, pakaiannya itu kan bagi saya yang masih pemula itu kan harus nabung dulu, karena kan banyak jenisnya juga bermacam-macam gitu. Jadi itu yang jadi kesusahan juga pas awal-awal juga, karena kita kan seni ya, membuat di wajah gitu, maksudnya kayak menggambar kayak sesuatu di wajah. Jadi kan kalau nggak diasah setiap hari juga nanti menurut saya hasilnya kurang maksimal. Itu kesusahan di awal, tapi sekarang sudah bisa tercover karena sudah terbiasa ambil job-joban. Alhamdulillah. Berarti ini awalnya tuh susahnya tuh ya karena modal sama harus listrik matian gitu aja ya. Kalau untuk modal awal itu kakaknya ini dari menabung atau bagaimana? Karena saya kan hanya seorang siswa, belum bekerja,
tabungan juga nggak ada. Jadi saya waktu itu modal awalnya dibantu sama orang tua saya. Alhamdulillah Kak, dia dibantu. Terus lalu untuk MUA ini kakak kerja sendiri atau punya tim seperti itu? Kalau sekarang ini saya kerja sendiri, tapi saya juga kadang diambil sama MUA lain, diajak freelance gitu. Saya juga mau freelance di beberapa MUA lain Kak. Nah, untuk kalau promosi gitu kakak biasanya itu gimana? Lewat apa aja untuk promosinya? Kalau promosi saya biasanya pakai media sosial Kak, seperti Instagram, WA. Tapi kalau untuk TikTok saat ini saya masih belum ada. Menurut kakak nih, untuk cara dapetin klien sendiri itu susah apa mudah? Nah ini kalau bagi saya ini susah-susah gampang ya, karena make up sendiri kan itu tergantung selera orang ya. Jadi ada yang suka yang model begini, ada yang suka begini. Cara yang paling ampuh buat dapetin klien tuh gimana? Kalau menurut saya itu kalau kita mau dapetin klien sering-sering promosi gitu Kak, pasang-pasang portofolio gitu yang kita hasilkan dari teman-teman yang booking di kita. Terus sering-sering bikin ya, Posting gitu. iya mesti di IG, WA gitu Kak. Terus kalau semisal kliennya minta request apapun itu tetap saya terima ikutin gitu. Jadi kalau klien kan jadi kalau misal dia pengennya kayak gini Mbak, aku mau gini, tetap saya ikuti. Nah, biasanya pernah nggak buat promo atau endorse buat acara-acara tertentu tuh ngaruh nggak menurut kakak? Sebenarnya ngaruh Kak, tapi kalau untuk endorse untuk saya yang masih baru ini itu masih belum optimal bagi saya, karena endorse biasanya kan membutuhkan biaya yang lebih banyak, sedangkan saya kan untuk job-jobannya yang sekarang ini setiap bulannya itu alhamdulillah masih ada, tapi nggak sebanyak. Jadi kalau misal kita endorse terus, karena gini maksudnya kayak pemasukan maksudnya kayak orang sing booking segini cuma misal 3, terus kalau endorse kan biasanya biayanya lebih mahal dari itu. Jadi kayak biayanya itu masih nggak tercover gitu. Jadi kalau endorse masih belum. Tapi kalau untuk promo bikin promo gitu biasanya ada. Saya juga ada jalinan sama beberapa vendor, tapi masih belum banyak. Nah, biasanya kalau MUA gini kan tantangannya banyak nih. Menurut kalian sini tantangan menjadi MUA-nya apa? Kalau menjadi MUA Tantangan sendiri menurut saya selama menjadi MUA ini tantangannya banyak pesaing sih Kak. Itu kan sudah jadi hal yang biasa dan wajar sekali. Udah sih itu aja. Nah, biasanya nih ada ya yang klien banyak requestnya, kadang itu Kak kita belum berpengalaman gitu, gimana sih solusi kakak dalam menghadapi klien kayak gitu? Kalau klien yang minta request tapi saya belum ada pengalamannya, biasanya tetap saya terima. Dia mintanya kayak gini, biasanya tetap saya tanya, Mbak kalau dapat gini puas apa enggak. Tapi biasanya klien itu biasanya dia kan emang kayak awalnya bilang request ini Mbak, request ini, tapi ujung-ujungnya biasanya wes Mbak aku manesanin aja kayak gitu. Nah, selama jadi MUA ini pernah nggak kakak merasa kayak pengen nyerah gitu? Gimana sih kakak biar tetap lanjut gitu? Kalau nyerah sih enggak Kak, karena saya juga kan masih awal. Biasanya masih awal itu masih gencar-gencarnya banget, tapi kalau masih awal-awal itu emang susah banget dapetin customer. Kayak kita kan harus meyakinin orang itu kalau jasa yang kita punya itu kualitasnya itu juga enggak buruk-buruk banget loh, kayak gitu kan. Dari segi harga juga masih masuk lah kalau di lingkup MUA yang masih baru. Nah, untuk sehari-hari jadi MUA ini kakak merasa capek nggak sih? Lebih banyak enaknya atau tantangannya? Enak tantangan apa ya Kak?
karena kan ini juga sebagai pekerjaan gitu. Semua pekerjaan itu kalau dibilang capek ya capek, tapi seneng karena kita dapat uang. Selama ini pencapaian kakak yang paling kakak banggakan itu apa? Untuk pencapaian sendiri, saya alhamdulillah saat ini setiap bulannya itu masih ada klien. Karena dulu pas awal-awal itu hampir susah sekali mendapatkan klien Kak. Nah, saya juga kan belum pernah ikut event, terus apa ya namanya kayak parade show gitu kan. Karena itu juga membutuhkan biaya yang besar. Jadi untuk saat ini dapat klien yang setiap bulannya ada itu sudah sangat bagus dan alhamdulillah sangat. Untuk kedepannya usaha kakak ini pingin jadi kayak gimana? Tentu saja saya juga ini Kak masih pengen belajar terus karena kita kan menjual jasa, jadi mau nggak mau kualitas yang kita punya harus layanan kan harus bagus supaya customer kita itu tetap nyaman. Kita juga rencananya ke depan mau membangun dengan beberapa vendor yang lebih banyak lagi. Kak bisa kasih saran nggak untuk mahasiswa kayak kita ini ingin membuka jasa MA atau jasa-jasa lain itu gimana caranya? Selain dari memulai sesuatu kan nggak harus dari pengalaman, kita juga bisa mencoba hal yang baru. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba hal baru ataupun dari nol, nggak perlu takut, kita bisa kok mencoba apapun itu. Jadi jangan takut dan tetap berani mencoba apa yang teman-teman inginkan. Jadi nggak harus dari pengalaman atau aku sebelumnya lo nggak pernah kayak gini, nggak pernah gini. Tapi kalau gitu terus kan kita kapan keluar dari zona itu? Baik Kak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Semoga usahanya lancar dan semakin berkembang ya Kak. Amin.